Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asila Mawaddah dari Prodi S1 Farmasi, NIM 210205155. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan transfer zat pada membran sel. Di dalam sel ada terjadi transportasi. Transportasi di sini kita bedakan menjadi dua macam. Yang pertama disebut dengan transfer aktif. Transfer aktif artinya transportasi yang membutuhkan energi. Transfer aktif dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah endositosis. Endositosis adalah proses masuknya suatu zat ke dalam sel. Dibedakan menjadi dua macam, yaitu fagositosis dan yang kedua ada pinositosis. Fagositosis yaitu masuknya zat yang berbentuk padat, sedangkan pinositosis yaitu masuknya zat berbentuk cair. Kemudian ada eksositosis, yaitu proses pengeluaran suatu zat dari dalam sel. Kemudian ada Clone transfer dan pompa ion. Yang kedua, ada yang disebut dengan transfer pasif, yaitu transfer tanpa energi. Transfer pasif dibedakan menjadi tiga macam. Yang pertama disebut dengan difusi, yaitu perpindahan zat dari hipertonik menuju hipotonik. Sebagai contoh, pertukaran oksigen dengan CO2 di dalam tubuh. Yang kedua, difusi dipermudah. Biasanya melibatkan protein integral atau protein transfer. Yang ketiga, osmosis, yaitu proses perpindahan air dari hipotonik ke hipertonik melalui membran sel. Perhatikan gambar berikut. Masing-masing gambar tersebut diisi dengan larutan yang konsentrasinya berbeda. Yang pertama ada isotonik. Isotonik artinya konsentrasi larutan yang berada di dalam dan yang berada di luar sel sama saja. Yang kedua bersifat hipotonik. Hipotonik yaitu konsentrasi zat yang berada di luar sel jauh lebih rendah dibanding dengan larutan yang di dalam sel. Sementara yang ketiga bersifat hipertonik. Hipertonik yaitu konsentrasi zat yang berada di luar sel jauh lebih tinggi daripada yang di dalam sel. Maka proses yang terjadi adalah pertama, kalau dimasukkan ke dalam larutan yang bersifat isotonik akan mengalami fluksit atau lembek. Kemudian kalau dimasukkan ke dalam larutan hipotonik akan mengalami pembesaran atau disebut dengan turgid, karena air yang berada di luar sel akan masuk ke dalam sel. Yang ketiga akan mengalami proses plasmolisis, yaitu lepasnya membran sel dari dinding sel. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.